Berita Sumsel 24 jam hari ini. Ada yang menarik dalam operasi justisi protokol kesehatan di Kabupaten Muara Enim. Warga yang tidak menggunakan masker mendapat sanksi sosial berupa push-up. Menariknya, hitungan push-up sendiri langsung dipimpin Kapolda Sumsel, Irjen Pol Profesor Eko Indraheri. Beginilah sanksi sosial yang diberikan petugas operasi justisi gabungan dalam penegakan protokol kesehatan di Muara Enim. Dengan mengenakan rompi berwarna oranye, para pelanggar diberi hukuman push-up. Menariknya, hitungan push-up langsung dilakukan oleh Kapolda Sumsel, Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indraheri. Pelaksanaan operasi justisi ini sebagai implementasi dari Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan COVID-19. Dalam razia yang dipimpin Kapolda Sumsel dan pelaksana tugas Bupati Muara Enim, Juarsa, menjaring puluhan warga yang tidak menggunakan masker. Menurut Kapolda Sumsel, Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indraheri SMM mengatakan operasi justisi lebih mengedepankan untuk menyadarkan masyarakat. Kapolda menyebut hukuman sanksi harus diberikan bagi para pelanggar supaya mereka menyadari penanganan COVID-19 memerlukan tindakan bersama-sama. Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Muara Enim Juarsa meminta masyarakat jangan takut dengan operasi justisi. Operasi justisi semata-mata mengajak masyarakat agar berdisiplin diri dengan penuh kesadaran agar COVID-19 di Muara Enim segera menghilang. Reporter dan juru kamera Fuad, palfresh.com. Pemirsa, Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Martapura siap membantu permodalan bagi PNS dan masyarakat. Dengan produk barunya, kredit pensiunan bunga promo dan pesira langsung tanpa diundi. Dengan mematok suku bunga yang relatif terjangkau disertai proses yang mudah dan cepat, Bank Sumsel Cabang Martapura menawarkan pinjaman bagi pensiun PNS yang akan memasuki masa pensiun. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Martapura siap membantu permodalan bagi PNS dan masyarakat. Dengan produk barunya, kredit pensiunan bunga promo dan pesira langsung tanpa diundi. Dengan mematok suku bunga yang relatif terjangkau disertai proses yang mudah dan cepat, Bank Sumsel Cabang Martapura menawarkan pinjaman bagi pensiunan PNS yang akan memasuki masa pensiun. Selain itu juga, BSB Cabang Martapura juga mempunyai program hadiah pesira langsung tanpa diundi. Menurut pimpinan BSB Kantor Cabang Martapura, Muhammad Fahmi, melalui para Rais, penyelia kredit, pihaknya saat ini sedang ada program kredit pensiunan bunga promo. Bunga yang diberikan sangat terjangkau. Bunganya itu sangat terjangkau, mulai dari 7,18 yang untuk 1 tahun sampai dengan 8,52% untuk yang 15 tahun. Program ini dikhususkan untuk pensiunan PNS yang sudah memasuki masa pensiun. Kami himbau untuk para pensiunan di Oku Timur untuk memanfaatkan promo pensiunan ini karena kuota dan jangka waktu yang sangat terbatas, sehingga ini akan dihentikan sewaktu-waktu. Ditambahkan Parabi, program ini dikhususkan untuk pensiunan PNS yang sudah memasuki masa pensiun dengan syarat sangat mudah, diantaranya KK, KTP, surat nikah, mengisi formulir, lalu melampirkan karib dan SK pensiun. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palfresh.com. Jajaran PT Kereta Api Indonesia Persero Palembang dipimpin Kepala Divisi Regional 3 Tamsil Nur Hamedi didampingi JM LRT Sumsel Sopan Hidayah melakukan silaturahmi kepada Sultan Mahmud Badarudin IV Jaya Wikrama Raden Muhammad Fawaz Diraja ke Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam belum lama ini. Dalam kunjungan itu, PT KAI ini dan Kesultanan Palembang Darussalam sepakat menjalin sinergitas dalam aktivitas yang dilakukan. Salah satunya dengan memadukan nuansa musik khas Palembang di tempat-tempat persinggahan atau stasiun kereta api di sini. Jajaran PT Kereta Api Indonesia Persero Palembang dipimpin Kepala Divisi Regional 3 Tamsil Nur Hamedi didampingi GM LRT Sumsel Sofan Hidayah melakukan silaturahmi kepada Sultan Mahmud Badarudin IV Jaya Wikrama RM Fawaz Diraja ke Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam belum lama ini.
Dalam kunjungan itu, PT KAI dan Kesultanan Palembang Darussalam sepakat menjalin sinergitas dalam aktivitas yang dilakukan. Salah satunya dengan memadukan nuansa musik khas Palembang di tempat-tempat persinggahan atau stasiun kereta api di sini. Kepala Divisi Regional 3 Tamsil Nur Hamedi menjelaskan, kedatangan mereka ke Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam untuk berkoordinasi terkait dukungan dari institusi formal dan non-formal kepada PT KAI, salah satunya Kesultanan Palembang Darussalam. Ini kami kereta api koordinasi menjalin silaturahmi dengan pimpinan formal maupun non-formal, ya segala tokoh-tokoh masyarakat di Palembang nanti kami kunjungi semua ya. Jadi kita perlu dukungan dari institusi formal maupun non-formal. Kesannya Pak di sini Pak? Kereta api kan tidak lepas dari masyarakat ya. Sementara SMB 4 menjelaskan, kunjungan jajaran PT KAI ke Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam selain untuk memperkenalkan diri, juga mengenal adat dan budaya Palembang. Ya, jadi PT KAI kebetulan tadi dia baru menjabat di sini dan dia ingin mengetahui adat budaya Palembang Darussalam. Jadi kita memberikan penjelasan sekilas budaya Palembang dan juga tadi masukan bersama bahwa dia KAI juga ingin kita saling membantu masalah bagaimana di setiap tempat persinggahan atau di stasiun-stasiun kemudian nanti akan kita padukan dengan musik-musik lokal setempat. Betul, nanti insya Allah kita bantu timnya supaya dapat bermanfaat buat semua. Reporter dan juru kamera Dudi Oskandar melaporkan untuk palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan didampingi anggota kepolisian dan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta BPKAD Ogan Ilir belum lama ini. Di dua kantor tersebut, tim Kejati memeriksa berkas proyek di Desa Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 yang terindikasi merugikan negara. Tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan didampingi anggota kepolisian dan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta BPKAD Ogan Ilir belum lama ini. Di dua kantor tersebut, tim Kejati memeriksa berkas proyek di Desa Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 yang terindikasi merugikan negara. Kepada wartawan, Endrianto SH, Kasih Penyidikan di Kejati Sumsel, mengatakan pihaknya melakukan penggeledahan di kantor Dinas PUPR RI terkait kasus peningkatan jalan ruas Pelabuhan Dalam, Indralaya yang kegiatannya pada 2017. Di mana itu kita akan mencari alat bukti sehingga melakukan penggeledahan di kantor Kejati sama dengan kantor PUPR. Untuk kegiatan tersebut anggaran 18 dan lebih dengan panjang pekerjaan 3 kilo setengah ya. Ini berdasarkan laporan dari masyarakat. Kita tindak lanjuti pada itu. Sementara Kajari OI Adi Tio Gunawan SH mengatakan penyidik dari Kejati Sumsel sedang melaksanakan penyidikan dugaan kasus korupsi pada kegiatan cor jalan di Kabupaten Ogan Ilir anggaran DAK tahun 2017. Jadi karena lokusnya di Ogan Ilir, kami kan selaku kewilayahan begitu. Jadi mereka koordinasi pada kami untuk minta didampingi. Jadi tadi kami dampingi, Pak Sinto tadi dampingi untuk melakukan tindakan penyidikan itu. Reporter dan juru kamera M. Wijan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.